9 dari SD Negeri 10 Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Nah, hari ini di sini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh Ibu Susanti, yang mana beliau ini adalah guru kelas 3 SD di SD Negeri 10 Belutu. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Putri. Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Putri. Sehat ya Bu ya? Baik Bu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Saya akan amati bagaimana nanti proses Ibu dalam pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas nanti ya Bu ya. Nah, adapun tujuannya Bu dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa hari ini kita lakukan Bu? Dalam percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap Bu dan percaya diri. Jadi Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama itu Bu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Pertama ya Bu, apa sih tujuan pembelajaran nanti yang akan ingin Ibu capai? Di kelas 3 ini kan Bu, materi yang saya ambil kan tentang satuan waktu, di mana di sana tujuan pembelajarannya siswa mengamati video pembelajaran, kemudian siswa bisa membuat satu proyek untuk membuat satuan waktu berupa jam dari kardus. Itu sesuai dengan tujuan pokoknya. Itu saja Bu. Berarti ada dua ya Bu ya, melalui pengamatan video dan melalui kerja kelompok dengan materi satuan waktu ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu nanti dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran ada yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Berarti ada dua ya Bu ya, tentang pengetahuannya dan keterampilan. Baik Bu, jadi area pengembangannya itu aspek dari aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, yang saya ingin dengar nih Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Misalnya Bu, strateginya, model pembelajarannya, atau metodenya. Bagaimana yang Ibu terapkan? Kalau metodenya yang Ibu ambil yaitu pertama berdiferensiasi, kemudian kerja kelompok, kemudian ada diskusi tanya jawab, kemudian ada presentasi ke depan kelas dengan hasil karya yang dihasilkan siswa. Ibu ada menggunakan model? Ada. Model yang Ibu ambil di sini tentang materi satuan waktu itu menggunakan model PPJL. PPJL ya Bu? Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya, dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, kemudian metodenya nanti dengan kelompok, diskusi gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Kira-kira apa nih medianya yang akan Ibu gunakan? Oke, kalau media yang digunakan nanti di dalam pembelajarannya pertama video pembelajaran, kemudian menggunakan media konkret berupa jam yang konkret yang nyata, kemudian ada nanti benda atau berupa benda dari kardus, alat peraganya yang bikin serancang mungkin yang menarik, sehingga siswa bisa menarik nanti tentang materi satu waktu ini dibuat dari kertas kardus, dimodifikasi sebaik mungkin sehingga anak bisa nanti menarik untuk pembelajaran ini. Ya, baik sekali ya Bu ya, berarti ada tadi video pembelajaran, kemudian media konkret seperti jam, kemudian kardus ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu ini akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Hari apa? Terus nanti di kelas berapa? Mengingat juga kita ini udah mau libur ya Bu ya, mau libur sekolah. Kira-kira nanti kapan mau Ibu lakukan? Di awal kita masuk atau gimana Bu? Rencana pembelajaran ini yang akan saya adakan nanti itu di awal pembelajaran Bu Putri, Tanggal berapa? di tanggal 8 yaitu 8 Januari 2024 nanti di awal pembelajaran saya akan melakukan ini.
Baik Bu, berarti nanti ini akan Ibu lakukan di hari Senin 8 Januari 2024 ya Bu ya. Baik Bu, nah sebelum kita akhiri nih ya Bu percakapan kita pada hari ini, kira-kira nih Bu, hal apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu Putri, hal yang dapat Ibu dan dapat dari percakapan kita hari ini, yang pertama Ibu bisa merancang pembelajaran atau metode yang akan Ibu ajarkan nanti di semester kedua. Kemudian media apa gitu, ada media konkret, ada video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Kemudian bisa memahami apa itu tujuan dari pembelajaran kita, modul ajaran bagaimana. Ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dalam percakapan praobservasi yang nanti akan kita lakukan ya Bu sebelum supervisi nanti di tanggal 8 Januari. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya Ega, silakan teruskan ya.
belajar tentang membaca dan menulis jam materi tema 3 kelas 3 SD. Kalau anak-anak perhatikan, di antara angka 12 dan 1 terdapat 4 buah garis. Masing-masing garis itu bernilai 1 menit. Maka ketika jarum panjang di angka 1 menunjukkan menit ke-5. Baca. Nah, sekarang ibu tanya apa yang anak ibu amati dari video yang kita tunjukkan di sana. Menunjukkan jam, kemudian apa lagi? Ada menunjukkan menit. Di sana di jam itu ditunjukkan ada apanya? Siapa yang tahu? Di dalam jam itu ada apa saja? Ada jam.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Putri Mandasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 Belutuh, Kabupaten Siak. Saya masih ditemani oleh Ibu Susanti, yang mana pada kegiatan supervisi akademik yang telah diobservasi pada kegiatan tersebut ya Bu ya. Nah, Assalamualaikum Ibu Susanti. Waalaikumsalam Ibu Putri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Putri. Ya, Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini ya Bu ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih ya, tentang terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah kita lakukan ya Bu, yang Ibu lakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung di kelas? Perasaan saya ya agak terasa tegang Bu Putri karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sukses ya Bu Putri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tegang-tegang itu biasa ya Bu, tegang biasa ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan itu di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja, atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan? Baik Bu Putri, di dalam kelas tahapan-tahapan yang saya lakukan, yang pertama yaitu membuat perangkat ajar, yaitu modul ajar yang akan ditampilkan pada hari itu. Kemudian area pengembangannya ada dua. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pengetahuan keterampilan. Yang pengetahuan siswa dituntut untuk bisa waktu itu menunjukkan angka di jam satuan waktu. Kemudian keterampilannya siswa dituntut untuk bisa membuat proyek berupa membuat gambar jam dari kardus bekas, kemudian ditampilkan ke depan kelas bersama-sama kelompoknya. Mungkin itu tahapannya, ada evaluasinya Bu Putri, kemudian ada kesimpulannya. Mungkin itu tahapan-tahapan yang dilakukan waktu supervisi semalam. Baik Bu, berarti ya Bu ya, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu tadi ada dua ya Bu ya, di keterampilan dan di pengetahuan ya Bu. Nah, sejauh ini ya Bu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau gimana ya Bu ya? Kalau menurut saya Bu Putri, area yang saya tampilkan waktu supervisi semalam ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Anak-anak antusias dengan pembelajarannya. Kemudian nilai-nilai anak alhamdulillah 80% menaik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah hampir rata-rata baik ya Bu. Ada tidak Bu kendala yang Ibu dapati ketika melakukan itu Bu? Kendala yang saya hadapi waktu pembelajaran itu ya salah satunya ada beberapa anak yang minatnya masih kurang Bu Putri. Misalnya ada anak yang merasa malu ketika tampil untuk menampilkan proyeknya di depan kelas. Kemudian ada yang masih kurang antusiasnya dalam diskusi kelompoknya. Itu aja. Baik Bu, berarti masih dijumpai ya Bu ya anak-anak yang masih kurang aktif dalam kegiatan proses pembelajaran ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira mengapa Bu mereka bisa seperti itu Bu, yang anak-anak tadi kurang aktif itu? Kira-kira kenapa ya Bu? Kira-kira kalau menurut pendapat saya Bu Putri, nanti untuk kedepannya itu pembagian kelompoknya bisa kita buat nanti berdasarkan minat anak. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan yang menimbulkan rasa ingin tahu anak atau memacu anak untuk bisa berbicara atau aktif di dalam kelompoknya. Berarti itu yang sudah Ibu rencanakan. Berarti tadi anak-anak itu seperti itu karena masih sering ketergantungan ya Bu ya dengan teman-temannya, masih seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat direalisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya, dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin Bu. Nah, saya tunggu nih Bu cerita-cerita Ibu, apakah sudah terrealisasi atau tidak nanti untuk kedepannya Bu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi ini, yang seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya insya Allah secepatnya nanti di
Ya, alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas jawabannya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan segera terrealisasi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama Putri. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.